3 dari 10 peserta uji kompetensi Pranata Komputer dinyatakan tidak lulus. Emang soalnya sesulit itu? Jadi ini berdasarkan hasil uji kompetensi Pranata Komputer yang diselenggarakan oleh BPS RI pada bulan November 2023 kemarin, di mana setelah saya jumlah peserta dari kementerian lembaga dan instansi pemerintah daerah, itu didapat jumlah peserta sebanyak 583 peserta. Kemudian yang lulus itu 451, sementara yang dinyatakan tidak lulus secara keseluruhan itu 132. Jadi berdasarkan persentase yang dinyatakan lulus itu sebanyak 77%. Nah, yang tidak lulus ini terdiri dari yang hanya lulus Manso School itu 94 peserta, kemudian yang hanya lulus teknis saja 12 peserta, sementara yang tidak lulus Manso School dan tidak lulus teknis itu 26 peserta. Jadi dampaknya apa jika teman-teman nanti ketika mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer pada bulan Maret 2024, sementara dinyatakan tidak lulus ya hasilnya. Jadi nanti teman-teman akan tertunda karirnya, kenaikan jabatannya akan tertunda 6 bulan lebih. Lah kok bisa? Jadi gini teman-teman, uji kompetensi Pranata Komputer itu setahun ada 3 kali. Nah, pada tahun 2024 ini rencananya akan diselenggarakan di bulan Maret 2024. Kemungkinan nanti uji kompetensi yang kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan surat pemanggilan di bulan Juli 2024. Nah, nanti hasilnya akan keluar pada bulan Oktober atau 2 bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi Pranata Komputer. Setelah bulan Oktober keluar, teman-teman dinyatakan lulus, maka nanti akan mengikuti proses kenaikan jabatan. Ini sampai keluar SK biasanya membutuhkan waktu plus minus 1 bulan. Jadi pastikan teman-teman di bulan Maret nanti bisa lulus uji kompetensinya. Karena jika tidak lulus, maka teman-teman karirnya akan tertunda 6 bulan lebih. Seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan diremehkan soal-soalnya. Pastikan teman-teman belajar sedari dini sehingga teman-teman bisa mendapatkan skor nilai yang tinggi dan bisa lulus uji kompetensi Pranata Komputer. Nah, saya di sini akan spill ya soal-soal uji kompetensi Pranata Komputer seperti apa. Jadi soal-soal uji kompetensi Pranata Komputer itu terdiri dari kompetensi Manso School, manajerial, sosial, kultural, dan teknis. Nah, untuk teknis ini nanti terdiri dari soal bentuk pilihan ganda dan soal esai. Nah, ini saya akan bocorkan beberapa soalnya. Untuk soal yang Manso School, ini teman-teman nanti akan dihadapi beberapa situasi ya. Nah, beberapa situasi ini teman-teman nanti akan diminta untuk menguraikan kendalanya, kemudian peran teman-teman dan hasil yang akan dicapai. Saya kasih contoh seperti ini. Jarak rumah dengan kantor itu cukup jauh, kurang lebih 65 km dan menempuh perjalanan 1,5 jam. Sebagai ASN, teman-teman dituntut untuk tepat waktu dan disiplin pada saat masuk jam kerja, yaitu jam 7.30 WIB. Sedangkan teman-teman yang jarak rumahnya dekat dengan kantor, ada beberapa yang dengan santai melanggar jam kerja tersebut dengan alasan mengantar anak sekolah terlebih dahulu. Kemudian teman-teman diminta untuk menguraikan kendala, peran saya, dan hasil. Nah, ini contoh kendalanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menguraikan kendalanya, meliputi jarak tempuh yang jauh, kemudian tuntutan disiplin dan ketaatan waktu, kemudian perbedaan fasilitas transportasi, dan keterbatasan mobilitas. Nah, ini teman-teman uraikan. Nah, jika teman-teman tidak berlatih, tentu ini akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi pastikan teman-teman belajar
soal-soal Mansoskul itu seperti apa, sehingga ketika teman-teman diberikan situasi-situasi, teman-teman bisa langsung menguraikan kendalanya. Dan juga nanti perannya seperti apa. Nah, ini contoh perannya ketika teman-teman menghadapi situasi jarak tempuh yang cukup jauh, persiapannya seperti apa, sehingga teman-teman bisa datang kerja tepat waktu. Nah, kemudian ini hasilnya, contoh hasilnya ya teman-teman ya. Ini sudah ada uraiannya. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri beberapa situasi-situasi yang sering dihadapi ASN di dunia kerja. Nah, sementara ini soal-soal pilihan gandanya seperti apa. Nah, ini saya berikan 10 contoh soal berdasarkan materi-materinya. Materi yang pertama, misalkan infrastruktur IT. Nah, di sini ada bagian CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi hitungan dan perbandingan, yaitu, nah, ini apa? Jawabannya adalah ALU ya. Jadi, Arithmetic Logical Unit. ALU ini atau Arithmetic Logical Unit adalah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi hitungan dan perbandingan. Bagian ini dapat melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti perbandingan dan logika boolean. Nah, seperti ini nanti pembahasannya, teman-teman. Oke, soal berikutnya tentang sysjarkom. Nah, sysjarkom ini contoh soalnya seperti ini. Setting IP yang bebas spoofing adalah A. Menggunakan DHCP, B. Menggunakan static IP, C. Menggunakan firewall, D. Menggunakan IP private, E. Menggunakan MAC filtering. Jawabannya adalah A. Menggunakan DHCP. Alasannya kenapa? Karena dengan penggunaan DHCP ini alamat IP akan berubah secara otomatis sehingga dapat membantu mencegah spoofing dengan cara memberikan alamat IP yang berbeda-beda kepada komputer dalam jaringan. Kemudian contoh soal manajemen risiko itu seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan proses deskripsi disebut enkripsi apa? A. Asimetris, B. Simetris, C. Asimetris dan simetris, D. Kriptografi, E. Steganografi. Jawabannya adalah simetris. Jadi enkripsi simetris adalah jenis enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi maupun proses dekripsi ya. Kunci ini disebut kunci simetris. Kunci simetris umumnya lebih cepat daripada kunci enkripsi asimetris, tetapi kurang aman. Contoh soal berikutnya tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini tingkatnya sudah tingkat agak advance ya, agak lanjut. Jadi diketahui relasi sebagai berikut. A anak panah B, B anak panah C, BC anak panah A, D anak panah E, E anak panah A. Manakah yang tepat dijadikan primary key? Nah, ini jawabannya A, B, B, C, C, D, D, E, E. Nah, kira-kira apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah A. Nah, caranya seperti apa? Jadi nanti teman-teman pelajari dulu apa karakteristik dari primary key, yaitu unique, tidak boleh null, kemudian minimal terdiri dari jumlah atribut sesedikit mungkin yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Nah, kemudian teman-teman analisis seperti ini, analisis ketergantungan fungsional. A. Menentukan nilai B secara unik, B menentukan nilai C secara unik, BC kombinasi B dan C menentukan nilai A secara unik, D ke E itu D menentukan nilai E secara unik, dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian cara menentukan primary key itu tadi ya, karakteristiknya seperti apa, yaitu unik, tidak boleh null, minimal atribut lain satu sama lain itu memiliki ketergantungan fungsional secara langsung atau transitif. Jadi kalau di analisis ketergantungan itu
diperoleh nilai A yang layak untuk dijadikan primary key. Kemudian soal yang berikutnya tentang pengelolaan data. Nah, antara pengolahan data dan pengelolaan data ini mirip-mirip ya. Di sini ada soal ketika mempertimbangkan transaksi database tunggal, properti apa yang dapat digambarkan sebagai perubahan dalam database harus dilakukan sepenuhnya atau tidak dilakukan sama sekali. Nah, ini adalah ciri database ACID ya. Nah, teman-teman pelajari tentang ACID. Jawabannya adalah atomicity. Atomicity itu memastikan suatu transaksi diperlukan sebagai satu unit kerja yang tidak dapat dipisahkan. Entah semua operasi dalam transaksi berhasil diselesaikan atau tidak berhasil sama sekali. Jika ada bagian dari transaksi yang gagal, seluruh transaksi akan dikembalikan ke keadaan semula, memastikan konsistensi dan integrasi data. Soal yang berikutnya tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ini salah satu contohnya ya. Biasanya tentang pemrograman, tentang algoritma, tentang SDLC, System Development Life Cycle, tahapan-tahapan dalam sistem informasi, kemudian tentang testing. Nah, di sini saya kasih contoh tentang algoritma aja. Diberikan algoritma P sama dengan P, P sama dengan P plus 5, Q sama dengan P. Nilai P dan Q masing-masing adalah A 15 dan 0, B 0 dan 15, C 15 dan 15, D 0 dan 10, E 10 dan 15. Jawabannya adalah C 15 dan 15. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, di sini teman-teman perlu merunut instruksi-instruksinya. Instruksi yang pertama, P sama dengan 10, sehingga nilai P menjadi 10. Instruksi kedua, P sama dengan P plus 5, jadi 10 plus 5. Jadi nilai P setelah instruksi kedua berubah menjadi 15. Kemudian instruksi ketiga, P sama dengan Q. Q sama dengan P, berarti nilai Q diambil dari nilai P. Nah, nilai P pada instruksi kedua itu sebesar 15. Jadi jawabannya P dan Q masing-masing 5. Kemudian soal tentang audit TI. Tim auditor berkewajiban memberi laporan mengenai hasil dan kinerja audit yang dilaksanakan dalam sebuah A. Wawancara, B. FGD, C. Closing meeting, D. kuesioner, E. Open meeting. Nah, jawabannya adalah closing meeting ya teman-teman. Nah, jadi setelah tim auditor ini membuat laporan, kemudian dilaporkan pada sebuah closing meeting, yaitu pertemuan terakhir antara tim auditor dengan pihak yang diaudit untuk membahas hasil audit dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada closing meeting, tim auditor akan menyampaikan laporan hasil audit secara rinci termasuk temuan-temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, kemudian soal yang berikutnya tentang materi IT Enterprise. Nah, IT Enterprise itu soalnya biasanya menyangkut tentang SPBE. Nah, SAM kepanjangan dari A. Strategic Alignment Mature Model, B. Strategic Alignment Modern Model, C. Strategic Alignment Model Management, D. Strategic Alignment Media Management, E. Strategic Alignment Maturity Management. Jawabannya adalah A. Strategic Alignment Maturity Model. Jadi SAM kepanjangan dari Strategic Alignment Maturity Model merupakan model keselarasan yang paling populer digunakan dikarenakan melalui SAM dapat dilakukan pendefinisian kriteria keselarasan untuk masing-masing kriteria dan mampu menunjukkan level keselarasan untuk masing-masing atribut SAM. Nah, teman-teman nanti bisa mempelajari ini di materi Framework Enterprise Architecture ya, di buku tentang IT Enterprise. Nah, nanti teman-teman sebelum mengikuti uji kompetensi, biasanya teman-teman nanti akan diberikan semacam MOOC. Jadi teman-teman akan diberikan modul-modul dari BPS. Nanti teman-teman silakan dipelajari sendiri.
Soal berikutnya tentang ini IT Special Area ya, mohon maaf belum diganti. Jadi IT Special Area meliputi tentang GIS dan multimedia. Kemudian di sini disajikan soal APSG Map Service merupakan layanan pemetaan sebagai standar untuk A. Sistem UTM, B. Sistem pemetaan, C. Sistem lokasi, D. Sistem koordinat, E. Sistem geografis. Jawabannya adalah sistem koordinat. Jadi IPSG Map Service itu merupakan layanan pemetaan yang menggunakan ini ya, European Petroleum Survey Group sebagai standar untuk sistem koordinat geografis dan proyeksi peta. IPSG merupakan organisasi yang mengumpulkan dan mempublikasikan database sistem koordinat, referensi, dan parameter proyeksi yang digunakan dalam pemetaan dan penginderaan jauh. Soal berikutnya yang terakhir tentang layanan TI. Berikut ini merupakan manfaat dari akses manajemen kecuali A. Menjaga keamanan sistem informasi, B. Memastikan kerahasiaan, integritas, dan pengadaan informasi diakses oleh orang yang berwenang, C. Mengurangi risiko kebocoran data, D. Memproteksi data yang bersifat rahasia, E. Membagi manajemen layanan. Jawabannya adalah yang kecuali membagi manajemen layanan. Manfaat akses manajemen itu meliputi menjaga keamanan informasi, B. Memastikan kerahasiaan, integritas, dan pengadaan informasi diakses oleh orang yang berwenang. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kebocoran data. Kemudian yang keempat, memproteksi data yang bersifat rahasia. Sementara membagi manajemen layanan bukan manfaat dari akses manajemen. Akses manajemen berfokus pada pengaturan akses ke sumber daya. Nah, ini contoh esainya. Jadi nanti contoh esainya teman-teman nanti akan diberikan 5 soal. Nah, teman-teman cukup mengerjakan 3 soal saja ya. Nah, ini salah satu contohnya. Sebutkan 7 layer jaringan dalam model OSI layer beserta fungsinya. Kemudian sebutkan beberapa contoh dan kegunaan pada masing-masing layer tersebut. Nah, ini nanti teman-teman bisa tampilkan seperti ini. Nah, kemudian ada soal juga tentang database, tentang query, teman-teman, kemudian tentang infrastruktur IT, tentang audit, dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman pilih sendiri sesuai dengan minat teman-teman atau skill teman-teman fokusnya di materi apa. Silakan nanti teman-teman bisa jawab sendiri materinya. Nah, kemudian jika teman-teman pusing nih, Mas saya belajarnya pusing, mau dipandu dalam belajar uji kompetensi Pranata Komputer. Nah, silakan teman-teman bisa gabung di kelas uji kompetensi yang sudah saya buka. Silakan teman-teman bisa mengakses WA saya maupun bisa menghubungi Telegram saya. Nanti akan saya kasih tahu latihan-latihan soalnya seperti apa, bagaimana strategi belajarnya seperti apa, nanti akan saya buka di kelas. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.